Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Salve. Kembali lagi di podcast Tiada Rahmantual bersama saya Hadijah Rahanyamtel selaku host yang akan memandu podcast ini selama 30 menit ke depan. Dan telah ada bersama saya narasumber kita, Bapak Ahmad Dreni Uryaan, SOS, selaku Kepala BNN Kota Tual. Saya sapa dulu, bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Aktivitasnya lancar Pak? Iya, lancar. Alhamdulillah. Ya, topik yang kita bahas kali ini ialah upaya pemberantasan narkotika di Kota Tual. Indonesia sedang menghadapi darurat narkotika yang mengancam masa depan generasi muda, termasuk di wilayah timur seperti Maluku. Kota Tual sebagai wilayah pesisir dan jalur laut strategis menjadi daerah rawan penyeluduhan dan peredaran narkoba. Kondisi ini diperparah oleh minimnya pengawasan laut, keterbatasan sumber daya aparat, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Secara khusus, upaya pemberantasan narkotika di Kota Tual telah dilakukan melalui razia rutin, penyuluhan, serta penangkapan pelaku penyalahguna. Namun, masih ditemukan keterlibatan remaja, pengangguran, dan oknum tertentu, menunjukkan bahwa langkah yang ada belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terintegrasi yang melibatkan pemerintah, aparat, tokoh adat, agama, dan masyarakat lokal untuk mencegah, menindak, dan memulihkan korban narkotika secara menyeluruh. Nah Pak, bisakah Bapak berikan gambaran terkait kondisi real penyalahguna narkoba di Kota Tual untuk saat ini Pak? Ya silahkan Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salve. Selaku Kepala BNN Kota Tual tentunya sangat mengapresiasi kegiatan ataupun program yang dicanangkan oleh teman-teman mahasiswa Darul Rahman Tual atas kegiatan ini. Kembali kepada topik yang disampaikan tadi, kaitannya dengan persoalan narkoba atau narkotika. Dapat saya jelaskan bahwa narkotika ini sebuah permasalahan sosial yang memang harus kita tangani dengan serius. Seluruh elemen harus menangani atau melakukan langkah-langkah atau memerangi persoalan narkoba ini dengan serius, tidak dengan main-main. Karena ini sesuai dengan penyampaian mantan Presiden ke-7 Pak Joko Widodo itu, bahwa Indonesia pada saat ini sudah ada dalam kondisi darurat. Yang dimaksudkan darurat ini yang harus jadi sebuah hal yang kita harus melihat ke sana, bahwa daruratnya karena apa? Dulu narkoba itu hanya dipakai atau digunakan oleh kalangan-kalangan tertentu. Dulu narkoba itu hanya ada di kota, seperti itu. Dulu itu narkoba itu hanya digunakan oleh misalnya kaum pria. Saat ini tidak lagi. Narkoba sudah ada di kota maupun di desa. Narkoba sudah digunakan oleh laki-laki maupun perempuan. Narkoba sudah digunakan oleh yang dewasa maupun anak kecil, yang boleh dibilang masih SD, SMP sudah menggunakan. Nah, ini yang disampaikan Pak Presiden tadi, bahwa darurat Indonesia saat ini sudah ada dalam darurat narkoba pada tadi. Oleh sebab itu, langkah-langkah ataupun hal-hal yang bisa dapat memitigasi persoalan ini, barangkali kita jangan hanya berharap kami penegak hukum, dalam hal ini BNN ataupun satuan narkoba yang ada di Polres untuk ini, tapi butuh
satu totalitas dari kita semua sebagai warga negara yang menginginkan untuk permasalahan besar ini kita perangi di negara, maka harus keterlibatan semua, totalitas tadi yang kita harus lakukan sehingga memang ini bisa terselesaikan. Kalau memang mengharapkan kami BNN sendiri mau mengharapkan satuan narkoba sendiri untuk memerangi atau melakukan langkah-langkah dalam rangka untuk mengantisipasi beredarnya ataupun maraknya persoalan narkoba di negara ini, apalagi lebih khusus beberapa hari yang lalu Ade sendiri dengar baru kejadian di kompleks ini, di Cijetan ini, penangkapan 5 orang yang tersangka oleh teman-teman Polres Tual. Ini kan sesuatu yang perlu untuk kita harus sikapi bersama, bukan hanya dari pihak kepolisian ataupun BNN sendiri. Nah, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan selama ini dari BNN selain memang program-program prioritas yang diberikan kepada kami dari khususnya untuk di BNN itu, karena di sana gini, perlu beta jelaskan, saya sampaikan ini kepada teman-teman semua bahwa di masyarakat ini kan ada punya pemahaman bahwa BNN itu hanya hadir, datang dan turun untuk menangkap orang-orang yang melakukan kejahatan narkoba tadi, seperti itu. Sehingga kadang mendengar ada BNN turun, mereka menghilang, mereka kabur dan sebagainya. Padahal tidak juga. Di BNN itu untuk di BNNK, karena BNN itu ada BNN di pusat, kemudian ada BNN provinsi, ada juga BNN kabupaten kota. Nah, kalau misalnya untuk BNN RI itu hanya satu di pusat, kemudian BNN provinsi itu mungkin sudah ada di semua provinsi yang ada di Indonesia, 38 kalau tidak salah provinsi saat ini, itu semua BNN tingkat provinsi ada. Hanya yang jadi kendala itu di BNNK-nya tingkat kabupaten kota ini. Dari 500 sekian kabupaten kota yang ada di Indonesia ini, hanya sebagian kecil yang memiliki BNNK. Contoh kecil kalau kita misalnya di Maluku saat ini, 11 kabupaten kota yang ada di provinsi Maluku, hanya Kota Tual punya BNN, kabupaten Kota Tual, kemudian Buru Selatan. Lalu alhamdulillah di tahun ini baru ada lagi satu pembentukan BNNK baru, yaitu di Kabupaten Buru Namblea. Nah, ini barusan ada di tahun ini. Jadi untuk dari 11 kabupaten kota di Maluku ini, 3 itu sudah punya BNNK. Nah, untuk tingkat di BNNK itu sendiri, sebagaimana saya sampaikan bahwa pemikiran masyarakat itu berpikir kita BNN itu hanya melakukan penangkapan, padahal tidak juga. Di sana ada namanya seksi P2M, pemberdayaan masyarakat, ada seksi rehabilitasi. Nah, seksi ini akan bergerak di semua program kegiatan yang sudah jadi prioritas kita sebagai lembaga yang punya tugas diberikan mandat oleh pemerintah terkait dengan persoalan pencegahan dan pemberantasan tadi. Maka seksi P2M melaksanakan edukasi, melaksanakan sosialisasi, melaksanakan hal-hal yang sifatnya memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba itu sendiri. Lalu ada juga seksi rehabilitasi. Nah, seksi rehabilitasi itu melakukan kegiatannya adalah ketika ada masyarakat yang sudah boleh dibilang kecanduan, sudah ketergantungan, sudah sakit karena narkoba, lalu kepedulian keluarga atau orang-orang yang ada di sekeliling yang bersangkutan melaporkan itu kepada kami BNN, maka prosesnya harus dilakukan proses rehabilitasi kepada yang bersangkutan dan dijamin tidak diberikan hukuman kepada seseorang yang sudah ketergantungan tadi. Yang pentingnya keluarga datang melaporkan ataupun orang-orang yang ada di lingkungan sekelilingnya datang melaporkan bahwa ada teman, ada saudara, ada keluarga yang sudah kecanduan, ada sudah sakit karena
menggunakan narkoba tadi, maka mereka melaporkan ke BNN menindaklanjuti itu lewat proses rehabilitasi. Barangkali itu untuk sementara saya bisa jelaskan yang ditanyakan. Ya. Kira-kira jumlah kasus narkoba di Kota Tual itu berapa banyak, Pak? Untuk sementara di tahun ini kita sudah ada pada pertengahan tahun ini. Saya hanya menjelaskan kasus yang ada pada BNNK Tual. Kalau teman-teman di Satuan Narkoba, kalau kami BNN Tual itu punya wilayah kerjanya dari kabupaten, bukan hanya kabupaten Kota Tual saja, tapi sampai ke Maluku Tenggara. Lalu teman-teman dari Satuan Narkoba Maluku Tenggara juga punya penangkapan. Dari Satuan Narkoba Kota Tual juga punya tangkapan. Hanya saya menyampaikan kepada Ibu pada kesempatan ini bahwa untuk BNN Tual dalam tahun ini ada 2 kasus yang kita sudah laksanakan kaitannya dengan itu, penangkapan 2 kasus, lalu pelakunya ada 4 orang pelaku yang kita sudah amankan, dan saat ini mereka sedang dilakukan proses hukumnya, ditindaklanjuti oleh teman-teman BNN Provinsi saat ini. Jadi 2 kasus itu 2 kasus, sedangkan pelakunya ada 5 orang. Mohon maaf saya ulangi, 2 kasus tapi pelakunya ada 5 orang. 5 orang yang khusus untuk BNNK Tual tangani di tahun 2025 ini. Apakah yang terjerat kasus narkoba itu hanya remaja atau dewasa, Pak? Memang kita sesuai dengan yang kami dapatkan di setiap kasus-kasus itu tidak hanya pada remaja juga sih orang, tapi semuanya ada juga yang masih remaja, yang orang dewasa juga yang sudah ada. Contoh kasus yang seperti teman-teman Satuan Narkoba Malra itu yang menangkap di beberapa bulan yang lalu, itu ibu rumah tangga yang ditangkap. Ini kasus narkoba di Maluku Tenggara. Jadi untuk menyangkut dengan para pelaku-pelaku itu juga bukan hanya tertumpu pada yang masih remaja ataupun untuk orang dewasa saja, tapi dua-duanya di tingkatan itu semua ada pada proses pengungkapan selama ini. Nah, kira-kira apa sih Pak faktor yang menyebabkan sehingga mereka menggunakan narkoba itu sendiri, Pak? Ini kan kita tidak bisa memastikan sesuatu yang sifatnya jangan sampai ini tidak terjadi, kan begitu. Tapi ini yang kami ikuti selama ini dan kami dapatkan di lapangan selama ini, para pelaku-pelaku yang kita tangkap dan kita melakukan asesmen tadi itu kan juga bagian dari pada kita mau mengetahui faktor-faktor yang bisa ini. Jadi memang kadang juga yang disampaikan itu kebanyakan itu karena juga persoalan faktor ekonomi. Jadi karena bisnis ini kan menggiurkan Ibu Adik, menggiurkan sekali. Jadi walaupun mereka ini sudah tahu bahwa pasti ada ancaman ketika ditangkap atau ditangkap atau ditahan oleh penegak hukum, dalam hal ini BNN atau Polri, tapi karena memang menggiurkan tadi, akhirnya juga bisa dengan adanya faktor ekonomi yang kurang memberikan jaminan kehidupannya dalam kehidupan sehari-hari ini juga sangat berpengaruh, sehingga suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, walaupun
sesuatu yang salah, boleh dibilang ini melanggar aturan, melanggar hukum, tapi ya dan terpaksa dia juga harus melakukan. Tapi kalau itu untuk kebanyakan yang terjadi bagi mereka-mereka yang sudah berumah tangga. Tapi kalau kebanyakan yang ada pada kalangan remaja dan anak muda itu karena memang ini rasa ingin mencoba-coba itu yang paling tinggi, yang biasa terjadi di teman-teman adik-adik remaja-remaja. Penasaran orang cerita narkoba itu seperti apa. Nah, kadang juga dia lemah dalam membentengi diri sehingga bujuk ataupun rayuan-rayuan daripada teman-teman yang sudah pernah melakukan tadi karena kurang dibentengi diri, mungkin saja persoalan agama yang kurang bagus, atau mungkin saja karena tidak memahami tentang bahaya narkoba itu, maka dengan adanya bujukan atau rayuan dari teman-teman tadi dia bisa terbawa dan akhirnya terjerumus dalam persoalan ini. Nah, karena tadi yang saya bilang kurang membentengi diri dengan pemahaman terkait dengan bahaya narkoba itu sendiri, sehingga begitu ada ajakan, begitu dengar informasi di media yang ada, baik media sosial maupun media elektronik, dia penasaran juga, maka di sanalah terjadi coba-coba tadi seperti itu. Nah Pak, dengar-dengar kemarin pas malam takbiran kan ada penangkapan penggunaan narkoba di salah satu tempat, ya. Dan setelah itu 1 pekan dari itu ada lagi penangkapan, ya. Dan seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa kemarin ada penangkapan di bagian Siditan sini. Ya. Nah, kira-kira itu memang operasi gabungan dari BNN sama kepolisian ataukah seperti apa? Iya, kalau untuk di malam takbiran itu sendiri itu adalah operasi gabungan kami, khususnya kami dari BNN Provinsi dengan BNN Katual ditambah dengan teman-teman dari satuan TNI. Ada bea cukai juga yang terlibat dalam operasi kemarin. Untuk di malam takbiran nanti akan berapa hari kemudian lagi disusul untuk kejadian kedua, sama juga personil yang sama, teman-teman dari BNN Provinsi dengan BNN Katual ditambah dengan TNI, kemudian dengan bea cukai yang kita lakukan operasi itu. Nah, untuk kejadian yang baru beberapa hari yang lalu itu dari teman-teman Satuan Narkoba Kota Tual yang melakukan operasi terhadap kejadian yang baru beberapa saat yang lalu gitu. Lalu penyalahgunaan narkoba itu diatur dalam undang-undang khusus ataukah ada peraturan lain, Pak? Itu dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 khusus untuk mengatur tentang narkotika. Apa konsekuensi hukum bagi pengguna dan pengedar, Pak? Jadi perlu saya jelaskan bahwa semua yang terlibat di dalam menggunakan ataupun pengguna dan pemakai ada di sana kan memang sudah diatur di dalam Undang-Undang 35 itu sendiri. Nah, ada bedanya korban penyalahguna dengan pengguna. Kemudian beda lagi bandar dengan kurir. Nah, itu maka di sanalah ada memang pasal-pasal yang sudah menjadi dasar untuk menentukan hukuman kepada pelaku tadi. Nah, misalnya perbedaannya, misalnya yang bersangkutan dia sebagai korban penyalahguna ataupun dia sebagai pengguna, beda hukumannya dengan dia sebagai kurir, dia sebagai bandar, begitu. Padahal kalau mau bilang sama-sama gunakan, tapi perbedaannya di situ, kurir dan bandar itu punya hukuman agak beda dengan korban penyalahguna dan pengguna tadi. Karena gini logikanya, pengguna itu hanya menyusahkan diri sendiri, ataupun dia selaku korban penyalahguna artinya dia karena didesak oleh teman, didesak oleh orang-orang lain untuk jadi korban penyalahguna tadi. Nah,
setelah itu hanya menyusahkan diri sendiri sebagai korban penyalahguna tadi ataupun sebagai pengguna tadi, hanya menyusahkan diri sendiri, diri pribadinya. Beda dengan seorang kurir, beda dengan seorang bandar. Bandar ini karena dia bukan selain memperkaya diri dengan hasil uang yang dia dapatkan tadi, dia bisa membahayakan ratusan orang. Karena di hari ini dia jual ke si A, besok dia jual ke si B, lusa dia jual ke si C, berarti membahayakan banyak orang. Sama juga dengan kurir, hari ini dia bagi ke si A, besok dia bagi lagi ke si B, lusa dia bagi lagi ke si C, berarti membahayakan banyak orang dalam dia punya pekerjaan tadi. Maka di sanalah ada perbedaan korban penyalahguna dengan pengedar dan bandar tadi. Memang itu sudah diatur dalam Undang-Undang 35 itu sendiri. Ya, seperti apa strategi efektif yang dapat dilakukan oleh BNN untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Kota Tual? Iya, terima kasih. Kaitannya dengan langkah-langkah ini, memang banyak kegiatan-kegiatan ataupun langkah-langkah yang kita sudah lakukan. Banyak kegiatan kalau misalnya kegiatan yang kita lakukan di BNN itu sendiri, ada kegiatan pembentukan remaja teman sebaya di sekolah, ada pembentukan keluarga anti narkotika di lingkungan-lingkungan, ada kegiatan desa bersinar. Kemudian desa bersinar itu dalam 1 tahun itu BNN itu akan mengkoordinir, BNN akan memantau dan mendampingi desa itu, desa yang kita tentukan sebagai desa bersinar. Intinya bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang kami sudah lakukan sesuai dengan program-program yang diberikan kepada kami. Akan tetapi itu juga terpulang dari kolaborasi kita, kebersamaan kita. Kebersamaan inilah yang bisa menciptakan atau bisa menjadikan sebuah kita ingin untuk mau memberantas narkoba nih misalnya, maka butuh kebersamaan tadi, butuh kolaborasi tadi, butuh kerjasama tadi. Kami bisa saat ini bisa menyampaikan seperti ini, tapi kalau misalnya teman-teman adik-adik di kampus, misalnya Civitas Akademika yang melakukan kegiatan, boleh saja bisa teman-teman beberapa orang ini melakukan, tapi apakah teman-teman yang lain bisa kaseng untuk menyatakan perang terhadap narkoba kaseng? Kan gitu. Sama juga dengan saya misalnya sebagai penegak hukum yang berurusan ataupun menyelesaikan persoalan menyangkut narkoba, saya hari ini bisa bilang bahwa harus perangi, tapi jadi jaminan kaseng teman-teman aparat penegak hukum yang lain yang masih bisa melakukan kejahatan-kejahatan, membantu melakukan proses-proses itu kaseng. Nah, yang jadi persoalannya kekompakan dan kebersamaan ini yang harus kita tunjukkan. Kekompakan dan kebersamaan ini harus kita sama-sama laksanakan untuk menuju ke sana. Misalnya kami menginginkan untuk satu daerah itu bersih dari narkoba, satu kampus itu dia bersih, boleh bilang kampus bersinar atau kampus bersih dari narkoba, maka harus semua komponen yang ada. Bisa teman-teman dari mahasiswa sudah nyatakan perang, tapi kalau misalnya ada keterlibatan bapak-bapak dosen atau ibu-ibu dosen yang sebagai bandar atau sebagai kurir, kan bisa juga sama saja dengan katong buang garam di laut misalnya. Nah, oleh sebab itu terpulang untuk yang disampaikan oleh Adi tadi, terpulang dari pribadi kita masing-masing, bagaimana untuk melaksanakan persoalan ini untuk dia bisa selesai khususnya misalnya di daerah kita. Maka mari kita sama-sama bergandengan tangan, baik teman-teman sebagai akademisi, teman-teman Bapak Ibu yang punya tugas sebagai penegak hukum dalam hal persoalan narkoba, kita bergandengan tangan. Kita lakukan kegiatan-kegiatan, misalnya sosialisasi bersama. Ada program teman-teman punya kegiatan KKN di kampung-kampung, boleh undang BNN turun, kita lakukan kegiatan sosialisasi. Mungkin saja selama ini di kampung-kampung itu belum memahami tentang bahaya narkoba. Dengan adanya kehadiran BNN bisa dapat memberikan sosialisasi itu kepada masyarakat yang ada, sehingga dia bisa mengetahui bahwa oh ya benar narkoba itu membahayakan. Katong punya diri narkoba itu
ketika kita gunakan akan diproses hukum. Nah, seperti itu yang mungkin bisa kita laksanakan dengan adanya kolaborasi tadi. Ya, seperti yang tadi Bapak singgung tentang sosialisasi di kampung-kampung, apakah BNN Tual pernah melakukan sosialisasi atau penyuluhan ke masyarakat tentang bahaya narkoba itu sendiri, Pak? Alhamdulillah itu hampir setiap, saya mau bilang setiap hari kan tidak mungkin, tapi rutin itu kami mendapatkan surat permintaan dari kampung, dari lembaga-lembaga, bahkan adik-adik setiap program untuk yang jadi kewajiban kami itu ke MPLS yang dilakukan oleh teman Bapak Ibu guru di Dinas Pendidikan itu setiap tahun baru, tahun ajaran baru itu diminta kesediaan kami untuk memberikan. Jadi untuk program sosialisasi dan informasi-informasi tentang bahaya narkotika di masyarakat itu hampir kita sudah total untuk semua kampung. Ada memang sebagian belum, tapi banyak kita untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi yang kita sudah laksanakan di Kota Tual dan Maluku Tenggara. Bahkan sampai ada namanya program pembentukan agen pemulihan. Agen pemulihan ini kita bentuk oleh BNN, lalu mereka akan dibekali, mereka ada mendapat bimbingan dari BNN sendiri, lalu mereka sebagai perpanjangan tangan dari BNN. Ketika ada di sekitaran mereka tinggal di lingkungan ataupun kampung desa yang mereka tinggal, ada orang-orang yang sudah kecanduan, orang-orang yang sudah sakit karena narkoba tadi, mereka melakukan pendekatan dengan BNN, lalu kita segera melakukan langkah-langkah untuk memberikan penyembuhan kepada yang bersangkutan. Itu yang setiap tahun itu agen pemulihan itu kita bentuk. Kemudian kegiatan desa bersinar itu hampir setiap tahun itu ada. Tahun ini insya Allah karena dengan kita dibatasi anggaran, setiap tahun itu ada 2 desa yang kita tentukan. Nah, biasanya kita ambil 1 desa di kabupaten, 1 desa di Kota Tual. Karena keterbatasan anggaran di tahun ini, makanya kita di tahun ini hanya diberikan jatah untuk pembentukan desa bersinar itu 1 desa. Maka di tahun ini kita tentukan desa Ohitil yang jadi desa bersinar. Nah, di dalam desa bersinar itu sendiri banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan selama 1 tahun tadi. Memberikan sosialisasi, ya kita bentuk keluarga anti narkoba, kita lakukan banyak kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kegiatan desa bersinar itu sendiri. Berarti itu dilakukan secara rutin, ya? Rutin setiap tahun itu program yang kami lakukan oleh BNN itu sendiri. Kira-kira sudah berapa kali dilakukan program itu? Saya dilantik di masa mulai masuk di awal pelantikan saya di tahun 2022 itu setiap tahun sudah sampai saat ini. Nah, jadi setiap tahun itu kegiatan desa bersinar, kegiatan pembentukan agen pemulihan, kegiatan remaja teman sebaya. Remaja teman sebaya itu kita ambil perwakilan dari masing-masing sekolah. Jadi misalnya di SMK, SMA yang ada di Kota Tual berapa, kemudian ditambah lagi SMK, SMA yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, lalu perwakilan masing-masing siswa itu dari setiap sekolah itu misalnya 5 orang atau 10 orang, mereka dikumpulkan di suatu tempat, lalu diberikan materi, diberikan pemahaman, diberikan edukasi kepada mereka terkait dengan bahaya narkoba, yang tujuannya nanti setelah selesai daripada pembekalan itu oleh teman-teman di BNN, mereka akan melakukan penyampaian bekal yang mereka dapatkan tadi, akan menyampaikan kepada teman-teman yang ada di dalam satu kelas, teman-teman yang ada di dalam satu sekolah. Ya itu rutin, mulai dari awal saya dipercayakan, saya diberikan mandat sebagai kepala BNN mulai dari tahun 2022 sampai 2025 itu program itu kami rutin melaksanakan.
rehabilitasi itu dilakukan, mekanismenya bagaimana, Pak? Rehabilitasi itu nanti seperti tadi yang saya bilang, ada katakanlah itu disampaikan oleh teman-teman yang sudah dibentuk agen pemulihan tadi, ataupun bisa langsung rasa kepedulian dari keluarga ataupun rasa prihatin dari orang tua, misalnya melihat anaknya yang sudah kecanduan dan dia sudah mengetahui persis bahwa saat ini anak dalam keadaan sakit karena narkoba, maka prosesnya dia mendatangi kami di BNN lalu melaporkan itu. Nanti selanjutnya teman-teman yang ada di seksi rehabilitasi akan melakukan tahapan-tahapan yang memang sesuai dengan SOP-nya. Tahapan awalnya seperti apa itu sudah ada memang SOP-nya teman-teman yang direhabilitasi. Lakukan tahapan awalnya seperti apa, melakukan pendataan, mengecek kepada yang bersangkutan, mengecek yang bersangkutan apakah harus hanya sebatas dia hanya rawat jalan ataupun rawat nginep. Itu nanti hasilnya teman-teman rehabilitasi yang melakukan asesmen terhadap yang bersangkutan. Dan seperti yang saya bilang dari awal, ketika dilaporkan oleh keluarga, ketika dilaporkan oleh orang tua, ketika dilaporkan oleh agen pemulihan, maka yang bersangkutan tidak ada proses hukum di sana. Yang hanya kewajiban kami BNN untuk bagaimana menyelamatkan yang bersangkutan dari sakit tadi. Dan katakanlah yang bersangkutan harus sesuai hasil rekomendasi bahwa dia harus rawat nginap, maka di Tual tidak ada tempat untuk rawat nginap. So, pasti harus kita kirim ke kita punya balai rehabilitasi di Jawa. Maka prosesnya kita akan, pemerintah dalam hal ini BNN akan menanggulangi semua biaya-biaya yang timbul daripada proses untuk rehabilitasi itu sendiri. Ya, baik, Pak. Kira-kira dari BNN itu sendiri punya kewenangan atau tidak untuk melakukan penangkapan atau penyelidikan terkait narkoba itu sendiri? Punya kewenangan. Punya kewenangan. BNN sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang dibawa presiden dan bertanggung jawab kepada presiden dalam rangka membantu pemerintah dalam hal pencegahan, pemberantasan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba itu. Nah, pemberantasan tadi yang di dalam itu, BNN punya hak dan kewajiban untuk melakukan pemberantasan ketika ada pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku misalnya melakukan transaksi, melakukan jual beli barang haram itu tersendiri, maka BNN punya kewajiban untuk melakukan penangkapan atau melakukan tindakan terhadap para pelaku-pelaku itu. Ya. Kira-kira tantangan apa yang dihadapi oleh pihak BNN sendiri dalam mencegah dan memberantas narkoba di Kota Tual? Iya, sebenarnya memang banyak hal sih tantangan yang saya hadapi saat ini. Pertama sekali itu SDM kami masih terbatas. BNN itu dalam rangka khusus untuk teman-teman yang ada di satuan pemberantasan itu, Pak, itu butuh personil yang banyak. Nah, jujur saya sampaikan memang ada juga keterbatasan kami dalam hal soal SDM yang ada di sana, itu juga satu kendala. Kemudian fasilitas juga yang kurang mendukung, kaitannya dengan menunjang semua kegiatan dan kerja ini juga butuh sarana prasarana dan fasilitas yang mendukung. Nah, saya punya itu ketika kami melakukan penangkapan, kadang saya kewalahan untuk menitipkan tersangka ini di mana, sementara harus punya rumah tahanan sementara. Barulah yang pelaku ini kita mau bawa ke Ambon, sementara saya tidak punya fasilitas itu untuk harus menampung atau menitip sementara yang bersangkutan. So, pasti saya harus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang punya rumah tahanan untuk menitip yang para pelaku tadi.
Lalu kemudian yang kedua, satu kendala juga itu kita di daerah Kota Tua dan Maluku Tenggara ini daerah kepulauan, Pak. Ada di daerah kepulauan ini juga tantangan bagi kami untuk bagaimana bisa mengantisipasi peredaran narkoba itu sendiri. Kita boleh hari ini kita bisa batasi misalnya di daerah Besar, tapi dong bisa masuk lewat daerah Danar, katakanlah itu daerah kepulauan. Mereka kita bisa siaga di Tual, tapi mereka bisa masuk di Besar misalnya. Banyak pelabuhan-pelabuhan kecil, tempat pintu-pintu masuk itu yang juga jadi kendala. Yang paling penting dan yang paling parah sekali yang saya hadapi khusus di Kota Tual dan Maluku Tenggara adalah masyarakat mendukung kejahatan. Masyarakat Kota Tual, masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, ketika keluarga yang melakukan kejahatan, dia turut mendukung, dia turut membantu kejahatan tadi. Yang semestinya harus mendorong dan membantu pihak penegak hukum dalam rangka memberantas atau melakukan langkah-langkah terhadap persoalan yang misalnya keluarga atau orang-orang yang melakukan kejahatan atau melanggar hukum tadi. Tual dengan Maluku Tenggara itu beda. Ketika kita melakukan penangkapan, kita mau untuk turun tangan dalam hal pelanggaran hukum kaitannya dengan narkoba, sebelum kita sampai ke tempat yang kita tuju, kita sudah dihadang, kita sudah dilempari, kita sudah dicaci maki, berbagai hal yang kita dapat di lapangan. Nah, ini kesadaran kita ini, orang-orang khususnya masyarakat ini, khusus di daerah ini yang agak beda dengan daerah-daerah lain. Ketika ada kejahatan, ada hal-hal yang sifatnya melanggar hukum, semua orang turut membantu aparat, harus segera orang-orang ini harus kita tindak lanjuti proses hukumnya seperti apa, untuk tidak lagi kita mengalami hal-hal ini misalnya di lingkungan sosial kita ataupun di mana tempat kita bekerja. Jadi jangan jadi semacam virus misalnya di satu desa ataupun satu tempat kerja. Tapi ini beda dengan yang ada di Kota Tua dan Maluku Tenggara. Ketika aparat mau turun melakukan penangkapan kepada pelaku-pelaku kejahatan tadi, mereka dihantam, mereka dicaci, mereka dimaki, segala macam. Nah, ini juga satu persoalan yang tidak ada dan tidak terjadi di daerah-daerah lain. Ini hanya ada di Kota Tua dan Maluku Tenggara. Seperti itu. Ya, yang terakhir mungkin sebelum saya tutup, ada closing statement atau pesan dari Bapak untuk masyarakat. Iya, baik, terakhir mungkin dari saya. Kalau katong mau untuk ketemu generasi muda, khusus yang ada di Kota Tual dan Maluku Tenggara, sebab saat ini para pelaku kejahatan narkoba ini, mereka merasa bahwa makanan empuk itu ada pada generasi-generasi muda. Makanan empuk ini ada pada anak-anak yang masih di bawah umur. Kalau kita pingin untuk generasi ini punya masa depan yang gemilang, punya masa depan yang cerah, mari kita sama-sama bergandengan tangan. Mari kita sama-sama berkolaborasi. Semua stakeholder, semua komponen, semua unsur, mari katong bergandengan tangan untuk harus melawan dan memerangi persoalan narkoba di dua daerah yang kita cintai ini, Tual dan Maluku Tenggara. Sehingga jaminan kepada teman-teman, adik-adik kita, generasi-generasi muda itu, jaminan masa depannya bisa cerah. Hari ini sebagai tanda saya di tempat ini, teman-teman bisa nanti jadi saksi kalau misalnya ini kita tidak ada dalam sebuah kebersamaan untuk memerangi persoalan narkoba, dan narkoba itu dia merajalela di mana-mana, percaya atau tidak percaya, generasi muda kita khususnya Kota Tual dan Maluku Tenggara akan rusak karena persoalan narkoba. Oleh sebab itu harus kita
bergandengan tangan untuk mengatakan perang terhadap narkoba di Kota Tua dan Maluku Tengah. Itu. Ya, demikian podcast kita kali ini bersama Kepala BNN Siap. Bapak Ahmad Rinuriaan Esos. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian.